konsultasi ke psikolog. 수면 장애는 뭐 많이 나아진 것 같아요. 위험의 근저에 대해 돌아보려고 해요. Karena ketika orang tuanya meninggal dan kakeknya yang meninggal, sebelum dia menghilang, ternyata orang-orang banyak menyalahkan dia sebagai pembawa sial karena jika orang yang dicintainya bakal pergi. 부모 이런 것도 모자라서 이젠 할아버님 팔자라는 게 진짜 있긴. 홍두희 씨가 사랑하는 사람들은 전부 다 홍두희 씨를 떠나. 나 돌아오면 시간 좀 내줄래? 해야 될 말이 있어. 네? Diawali dengan Hyejin yang tiba-tiba aja didatengin oleh orang yang tak dikenal, yang tiba-tiba aja masuk ke rumahnya. Dia pun hampir aja nyerang Hyejin, tapi beruntung aja kebetulan Dusik berkunjung ke rumah Hyejin dan dia pun langsung menghajar orang itu. 누구세요? 여기 방범 시스템 다 되어 있거든? 이제는 도와줄 사람 아무도 없다. Saat menyelamatkan Hyejin, tangan Dusik terkena sabet. Tapi untung polisi sampai di sana dengan tepat waktu, sehingga orang itu pun langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, Dusik dibawa Hyejin ke rumah sakit karena tangannya terluka kena pisau orang yang tak dikenal itu. 아프진 않아? 왜 안 아파? 다쳤어? 아무것도 아니야. 너 다칠까봐 그랬지. Setelah itu tiba-tiba aja Sung Hyun datang. Dan kebetulan saat kejadian itu, dia juga ada di sana dan melihat banyak polisi. Sehingga dia menanyakan di mana Dusik dan juga Hyejin. Lalu dia langsung bergegas ke rumah sakit. Di sini kelihatan banget kalau Sung Hyun itu panik, takut Hyejin kenapa-napa. 너 괜찮아? 어떻게 알고 오셨어요? PD가 더 놀란 것 같은데 괜찮아? 아니야. Setelah itu Hyejin memutuskan untuk menginap di rumahnya Dusik karena di rumahnya Hyejin tidak ada orang. Dan Hyejin pun meminjam bajunya Dusik karena dia enggak bawa baju ganti. 입을래? Setelah itu Dusik menceritakan kisah hidupnya kepada Hyejin tentang kehidupannya dia, termasuk tentang orang tuanya dan juga kakeknya dia. 아주 동네방네 다 들쑤시고 다녔어. 좋아했던 신발 있었는데? 할아버지가 돌아가셨거든. 내가 월드컵 응원한다고. 할아버지가 안 돌아가셨을 거라고. Hyejin pun berterima kasih kepada Dusik karena sudah mempercayakan untuk menceritakan kehidupannya kepada Hyejin. Dusik pun mengatakan bahwa Hyejin adalah orang yang kedua yang diceritakan Dusik tentang kehidupannya. Setelah itu, Hyejin dibacain buku sama Dusik supaya Hyejin bisa tidur. 그 다음 날도 당신을 기다리다가 처음 해준 있어 어떤 사람. 에이씨. Di sisi lain di mana Yuncul menemani Pyomi sampai ke Seoul dan juga menunggu sampai operasi orang tuanya Pyomi selesai. Padahal Pyomi sudah berkata kepada Yuncul untuk segera pulang karena besok dia bekerja. Tapi Yuncul mengatakan bahwa dia besok libur dan juga dia akan menemani Pyomi di sana sampai operasi orang tuanya selesai dan memastikan Pyomi enggak kenapa-napa. 이제 가보셔야죠. 내일 그럼 출근. 저랑 내일 같이 가세요. 저 말고 표 선생님이 더 걱정. Kemudian keesokan harinya, warga Gongjin pun khawatir dengan keadaan Hyejin dan juga Dusik. Lalu mereka memberikan beberapa makanan dan juga vitamin untuk Hyejin. Sampai-sampai Dusik protes karena dia nggak dikasih sama warga. 납치하려던 그놈이 같은 놈이라는 거야? 시원 하나 잡사. 놀래켰을 씨, 때는 나도 나는 내 걸로 없어? Setelah itu, Yuncul dan Pyomi mereka langsung pulang ke Gongjin. Karena mereka pun khawatir dengan keadaan Dusik dan juga Hyejin.
전화했을 때 왜 얘기를 안 했어? 너 걱정 하루도 안 떨어져 있을게. 그냥 껌딱지처럼. Singkat cerita, Piomi mau pulang, tiba-tiba aja Yuncul manggil dia dan mau ngobrolin sesuatu. Dia mengajak Piomi untuk minum kopi berdua. Di sini pun, Piomi menjelaskan kepada Yuncul bahwa sebenarnya awalnya perasaan dia hanya main-main, tapi lama-lama ternyata dia menyadari bahwa perasaan itu benar-benar serius dan dia benar-benar sangat menyukai Yuncul. Tapi karena dia menganggap Yuncul kurang nyaman dan mungkin juga nggak suka sama dia, akhirnya Piomi mengatakan bahwa dia akan berusaha untuk melupakan Yuncul. Yuncul nggak ngomong apa-apa, dia hanya terdiam. 은철 씨도 처음엔 그렇게 마음이 자꾸 우러나더라. 결심했어요. 이 마음 안에 있나? 밖에 있어. 저기 입이 심심해서 붙잡고. 안녕하세요, 할머니. 명태랑 가자미. Sedangkan Dusik dan juga Hyejin, di mana hari itu adalah hari memperingati kematian kakeknya Dusik. Dan di sini pun Hyejin langsung memperkenalkan dirinya kepada mendiang kakeknya Dusik. 저는 윤혜진입니다. 저는 YM 그라운드 자기소개하냐? Setelah itu mereka berdua melanjutkan untuk makan bersama. 웬만큼의 애정이 있지 않고서는 Ketika dia sampai ke rumahnya, tiba-tiba aja di depan rumahnya ada Sung Hyun yang menunggunya. Dan dia mengajak Hyejin untuk makan malam berdua karena ada hal yang penting harus disampaikan. Dan Hyejin pun menyetujui hal itu. Setelah itu di tempat makan, Sung Hyun pun langsung berusaha menyampaikan di mana dia ingin menyatakan perasaannya kepada Hyejin. 혜진아. 네, 혜진아. 네. 14년 전에 너한테 고백 못한 거 두고두고 과거에 애틋했던 마음 많이 너를 좋아해. Setelah dinyatakan perasaannya kepada Hyejin, Hyejin hanya diam saja dan enggak menjawab sama sekali. Besoknya, karena Hyejin dan Piomi stres, mereka berdua pengen menenangkan pikiran mereka. Akhirnya, mereka pergi ke Seoul untuk belanja dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya cewek lakukan. 너 서울 간다고 이거 어때? 나한테 잘 어울리겠는데? Hyejin yang awalnya mau menghabiskan duitnya dia, tapi ternyata dia nggak beli apa-apa dan cuma melihat baju cowok. Ketika mereka makan malam, Hyejin pun terus-menerus membicarakan tentang Dusik, sampai-sampai Piomi heran dan bilang kepada Hyejin kalau dia beda banget dan juga aneh pada hari itu. Karena apapun yang dia omongi selalu berhubungan dengan Dusik ataupun desa Gongjin. 아니 매일 드넓은 공진 얘기만 했다 하면 막 공진, 기승전 공진. Saat mereka mau pergi, hujan pun turun. Tiba-tiba aja Hyejin juga teringat sama momen-momen kebersamaannya dengan Dusik. 다 젖었잖아. 어때? 너 왜 그래? Setelah itu, dia mengatakan kepada Piomi bahwa dia harus pergi kembali ke Seoul karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. 어디를? Setelah itu, Hyejin pun langsung pergi menemui Dusik dan dia langsung menyatakan perasaannya kepada Dusik bahwa dia menyukai Dusik. Setelah Hyejin menyatakan perasaannya, Dusik pun langsung menjawab iya. 꼭 해야 될 말이 있어서 좋아해. 마음이 부풀어 올라서 나도 이제 더운. 응, 엄청. 이제 이것이 할아버지랑 오래오래 행복하게 해주세요. 우리 두식이 혼자 Dan ternyata kakek Dusik pernah mendoakan Dusik supaya Dusik segera bertemu dengan orang baik ketika dia sudah tidak ada untuk menjaga dirinya. 그저 좋은 Dan ternyata Dusik melihat foto Hyejin kecil dengan kedua orang tuanya. Dia pun langsung teringat bahwa dulu mereka berdua pernah bertemu. 치과였어?